Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Melani Safira, NPM 20753057. Di sini saya ingin menjelaskan sistem basis data mengenai desain basis data pendistribusian vaksin COVID-19 yang diampu oleh Pak Imam Asrowardi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, Politeknik Negeri Lampung, Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis 2020-2021. Berikut skenario pendistribusian vaksin COVID-19 skala nasional. Perusahaan Indovax bekerja sama dengan pemerintah akan mengeluarkan vaksin berskala nasional pada wilayah Indonesia pada pertengahan tahun 2021. Penggunaan vaksin akan dijaga secara ketat agar tidak ada oknum yang mempermainkan. Dalam pendistribusian, perusahaan ke rumah sakit akan difasilitasi sebuah aplikasi sebagai pendaftaran pengguna sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan di pemerintah dan di lapangan. Data pribadi yang dibutuhkan adalah nama, nik, usia, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Lalu, pendistribusian vaksin sebagai stok rumah sakit atau wilayah sangat dibutuhkan agar tidak ada yang kekurangan atau telat vaksin. Maka dibutuhkan pula data dari wilayah-wilayah pendistribusian seperti nama wilayah, jarak, dan ibu kota, tingkat ketercapaian, ID wilayah, dan sebagainya. Vaksin sendiri terdiri dari beberapa jenis, diantaranya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang membedakan kelas tersebut adalah dosis, efikasi vaksin, bahan dasar, fase uji klinis, dan lain-lain. Selanjutnya, buatlah desain data dari proyek tersebut. Yang pertama yaitu penentuan entitas. Entitas atau entity merupakan individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Terdapat 3 entitas yang akan kita buat, yaitu vaksin, pengguna, serta wilayah. Selanjutnya, pembuatan atribut. Atribut merupakan bagian dari entitas yang menjadi ciri atau karakter yang membedakan entitas satu dengan yang lain secara spesifik. Aturan atribut. Atribut dicantumkan di bawah entitas. Atribut wajib ditandai dengan asterik atau tanda bintang. Atribut opsional ditandai dengan lingkaran. Pengenalan unik atau primary key ditandai dengan tanda hash atau tanda pagar. Primary key pada atribut vaksin dijatuhkan pada kelas, primary key pada pengguna dijatuhkan pada nick, primary key pada wilayah dijatuhkan pada ID wilayah. Primary key sendiri ini merupakan suatu pengenal unik yang hanya dimiliki oleh setiap individu atau setiap bagian gitu. Selanjutnya, penentuan hubungan ERD. Hubungan ERD itu hubungan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Yang pertama ada vaksin dan pengguna. Vaksin digunakan oleh pengguna. Pengguna menggunakan vaksin, hubungannya one to one. Satu vaksin hanya untuk satu pengguna, dan satu pengguna hanya dapat satu kali divaksin. Lalu hubungan vaksin dengan wilayah. Vaksin didistribusikan ke wilayah, dan wilayah akan mendistribusikan vaksin. Hubungannya many to many. Banyak vaksin akan didistribusikan ke banyak wilayah. Banyak wilayah akan mendistribusikan banyak vaksin. Lalu ada hubungan wilayah dan pengguna. Wilayah adalah tempat dari pengguna. Pengguna berada pada wilayah, hubungannya one to many. Satu wilayah untuk banyak pengguna. Banyak pengguna yang berada pada satu wilayah. Lalu ada penentuan supertype dan subtype jatuh kepada vaksin. Vaksin terdapat 3 kelas. Vaksin bertindak sebagai supertype dan kelas 1, kelas 2, serta kelas 3 bertindak sebagai subtype. Di dalam kelas 1 terdapat beberapa atribut, di dalam kelas 2 terdapat beberapa atribut, dan dalam kelas 3 juga terdapat beberapa atribut. Aturan bisnis.
Terdapat dua aturan bisnis. Aturan bisnis secara struktural bisa dilihat pada hubungan ERD. Yang kedua, aturan bisnis secara prosedural adalah alur kerja atau proses terkait aturannya adalah pengguna yang akan divaksin harus mendatangi rumah sakit di daerahnya. Setelah itu, pengguna wajib melakukan pendaftaran akun melalui aplikasi yang telah disediakan dengan mengisi data-data pribadi. Setelah pendaftaran akun, maka pengguna sudah dapat divaksin dengan kelas vaksin yang telah dipilih di rumah sakit. Lalu ada transfibilitas hubungan. Transfibilitas hubungan adalah hubungan yang dapat dilakukan secara timbal balik. Nah, yang pertama ada vaksin dan pengguna. Nah, vaksin ini dapat digunakan oleh si pengguna dan pengguna ini dapat menggunakan vaksin gitu. Terus ada hubungan non-transferabilitas. Non-transferabilitas itu hubungan yang hanya dapat dilakukan secara satu arah. Jadi dia nggak bisa dilakukan berbalik. Vaksin didistribusikan ke wilayah dan wilayah itu nggak bisa ngedatengin si vaksin ini, tapi vaksin yang ngedatengin sebuah wilayah. Selanjutnya ada UID atau pengenalan unik. Pada vaksin, UID itu berada pada kelas, pada pengguna, UID-nya berada pada NIK, pada wilayah, UID-nya berada pada ID wilayah. UID ini biasanya berupa angka, karena angka kan angka setiap orang itu berbeda-beda gitu ya, pengenalan unik. UID juga bisa bertindak sebagai primary key bisa bertindak sebagai UID, jadi bisa double dia. Dalam satu atribut dia bisa bertindak sebagai UID dan primary key. Normal pertama atau NF1. Syarat dari nomor pertama itu menjadikan satu atribut hanya untuk satu nilai, tidak boleh double. Jadi maksudnya gini, kita bakal ngerombak nomor telepon. Di sini nomor telepon bertindak sebagai opsional, status juga bertindak sebagai opsional. Boleh diisi, boleh enggak. Nah, karena nomor telepon ini kemungkinan satu orang bisa punya dua nomor telepon. Di dalam satu nomor telepon kan nggak mungkin diisi ada dua nilai. Jadi kita rombak jadi nomor telepon 1 dan nomor telepon 2. Supaya satu atribut harus berisi satu nilai. Nah, terus karena nomor teleponnya ada dua, maka nomor telepon yang pertama kita ganti jadi atribut yang bersifat wajib. Nah, terus nomor telepon yang kedua bila ada, kita ganti jadi atribut yang bersifat opsional. Selanjutnya normal 2 atau 2NF. Syarat dari normal 2 adalah bentuk normal 2 hanya boleh ada satu primary key atau kunci, serta semua atribut harus bergantung pada kunci tersebut. Ini udah memenuhi normal 2NF. Kita kasih satu contoh pengguna. Primary key-nya berada pada nomor NIK. Nah, jika kita masukin nomor NIK, keluar semua data berupa nama, usia, tanggal lahir, status, nomor telepon 1 dan nomor telepon 2. Nomor telepon 1 itu bergantung pada NIK, nomor telepon 2 bergantung kepada NIK. Status, tempat tanggal lahir, usia juga, nama bergantung pada NIK. NIK seseorang itu ketika dicari dalam sebuah data, maka keluar semua data-data orang tersebut. Selanjutnya ada normal ketiga atau 3NF. Bentuk normal ketiga syaratnya tidak ada atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID lainnya atau tergantungan transitif sudah memenuhi. Kita kasih contoh lagi. Atribut usia bukan merupakan atribut non-UID dan atribut pengguna bukan merupakan atribut non-UID. Tidak ada ketergantungan atribut usia terhadap atribut nama, atau atribut usia tidak ada ketergantungan terhadap atribut yang lainnya kecuali terhadap NIK. Berikut merupakan cara lain penentuan dalam normalisasi dalam berupa bentuk tabel. Ya, kayak normalisasi pertama tadi, kita bisa nambahin 1NF
pada nomor telepon supaya nggak ada data yang double. Terus yang 2NF, 3NF kan udah termasuk tuh karena syaratnya sama kayak yang tadi. Dari ketentuan-ketentuan sama syarat-syarat yang udah dibuat, kita udah bisa buat tuh basis datanya di data modeler. Yang pertama, kan kita harus masukin data pengguna dengan cara mendaftarkannya pada aplikasi. Setelah pendaftaran pada aplikasi, kita bisa milih vaksin. Kita bisa milih kelas-kelas yang mau kita ambil saat proses pemvaksinan nanti. Nah, vaksin itu didistribusin ke wilayah. Setelah wilayah, baru didistribusin lagi ke si pengguna. Itu hubungan vaksin dan si pengguna itu many to many. Nah, di vaksin sendiri itu kan ada super type sama subtype. Nah, itu penggambarannya. Terima kasih.